Kemudian misalnya anggaran BPJS gratis tadi yang saya bilang, itu sekitar 5 miliar itu dikurangi oleh DPRD. Oleh DPRD. Kemudian anggaran-anggaran bantuan sosial lain, raskin dan sebagainya, itu juga dikurangi semua. Dan yang kita sayangkan ternyata mereka malah menaikkan tunjangan DPRD, biaya operasional DPRD. Halo, kembali lagi bersama saya Instant Manners dalam podcast yang kita nanti-nanti bersama. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bro Semi Baluk. Apa kabar, Bro? Kabar baik. Wah, lama tidak ketemu nih, Bro ya. Lama. Gimana? Hari-hari ini bagaimana kegiatannya? Saya kebetulan untuk sementara cuti dari keseharian sebagai jurnalis. Oke. Sekarang lagi terjun ke politik. Jadi Politik. sehari-hari berurusan dengan politik. Gimana nih persiapannya dalam kancah politik kali ini seperti apa? Saya puji Tuhan berjalan baik, dan sampai hari ini kita sudah keliling semua kelurahan di dapil saya. Di dapil ya? Iya. Kalau boleh tahu, Bro, kali ini kan maju di DPRD Kota Kupang ya? Kota Kupang. Nah, di dapil berapa? Saya dapil 1, Kecamatan Kelapa Lima. Dapil 1, Kecamatan Kelapa Lima. Ya. Wah, itu dapil yang cukup sulit ya? Ya, cukup sulit. Cukup sulit. Nah, selama ini kira-kira perjalanannya itu sudah sejauh mana? Apakah sudah mendekati finishing semua yang program yang harus dilakukan atau masih belum full semuanya? Untuk kampanye kita sudah keliling semua kelurahan, dan 30 hari terakhir ini kita untuk door to door, kita menyapa ulang masyarakat yang pernah kita datangi, dan saya kira kita sudah siap untuk mencoblos. Wow. Oke, buat informasi untuk teman-teman ya, Bro Semi Baluk ini salah satu milenial kreatif karena beliau adalah pemret dari rakyatntt.com. Ya, benar ya? betul. Berarti cuti dong selama ini? Untuk masa kampanye saya cuti dulu. Cuti ya? Ya. Berarti teman-teman yang menghandle sementara teman-teman rakyatntt.com. Betul. Oke. Bro, sebagai seorang jurnalis, kalau boleh tahu kenapa mau terjun ke dunia politik? Banyak alasan, tapi alasan yang paling penting itu kebetulan Kelapa Lima itu sebagai daerah pesisir. Nah, selama jadi jurnalis kurang lebih 15 tahun, kita melihat saya kan fokusnya ke masalah-masalah perkotaan. Lebih banyak menyoroti masalah perkotaan. Nah, di Kota Kupang ini kita lihat kawasan Kelapa Lima menjadi kawasan pesisir yang memang membutuhkan penanganan khusus. Walaupun di daerah perkotaan, kawasan pesisir, tapi masih banyak infrastruktur yang terbengkalai. Saya keliling selama beberapa tahun terakhir ini, ternyata kelurahan-kelurahan misalnya Lasiana, Waisapa, masih banyak wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan. Nah, padahal ini kan di kawasan pesisir yang mesti diutamakan infrastruktur jalan. Kemudian masalah sosialnya juga cukup tinggi yang butuh perhatian. Nah, kita sebagai jurnalis kita punya sense untuk bagaimana membangun masyarakat lebih baik ke depan. Nah, itu yang menjadi dasar, menjadi motivasi saya untuk bisa terjun ke politik. Dan puji Tuhan kita mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, mendapat sambutan yang baik, dan termasuk dukungan dari teman-teman jurnalis untuk bisa terjun ke politik. Wah, bagus berarti ya. Dapil 1, Dapil Kelapa Lima itu kan
bisa dikatakan dapil yang kompleks ya, di mana kita melihat di dalam kota terjadi perbedaan yang sungguh luar biasa jauh. Karena di dapil 1 Kelapa Lima itu kan dapil di mana banyak orang-orang dengan status sosial menengah ke atas, tapi banyak juga dengan status sosial menengah ke bawah. Nah, kira-kira di dapil Kelapa Lima yang sekarang Bro jalani ini, apa yang Bro lihat harus untuk dibenahi? Yang pertama yang tadi saya sebutkan infrastruktur dasar, misalnya jalan raya masih banyak yang bolong-bolong. Padahal itu kan di pemukiman padat penduduk. Mestinya itu yang jadi prioritas DPR dan pemerintah untuk bangun itu. Bukan membangun infrastruktur di daerah-daerah yang tidak ada penduduknya. Nah, ini yang jadi perhatian. Kemudian karena kawasan padat penduduk, tentu lampu-lampu jalan harus bagus. Nah, saya lihat di kawasan Wesapa, Lasiana masih banyak yang padam lampu jalan. Membutuhkan penerangan jalan yang baik. Kemudian selain infrastruktur itu, ternyata masalah sanitasi lingkungan. Sanitasi. Nah, masyarakat membutuhkan misalnya contoh sederhana jamban sehat. Saya keliling-keliling door to door, saya lihat ternyata masih banyak yang darurat. Ini kan pengaruh terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Kemudian yang berikut masalah sosial. Nah, masalah sosial itu ternyata masih banyak yang belum mendapatkan bantuan, misalnya PKH, bantuan lansia, itu masih banyak. Kemudian masalah bantuan stunting misalnya. Masih banyak anak-anak stunting di kawasan Kecamatan Kelapa Lima ini yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu sentuhan pemerintah, sentuhan semua pihak untuk bisa membantu. Dan masalah yang paling urgen juga itu masalah kesehatan. Nah, ternyata banyak sekali warga kurang mampu kelas menengah ke bawah itu yang belum punya BPJS. Belum punya BPJS. BPJS. Warga Kota Kupang yang belum punya BPJS. Belum punya BPJS. Oke. Nah, itu karena bantuan pemerintah, BPJS gratis dari pemerintah. Itu kan Kota Kupang juga punya anggaran soal itu. Dan sampai hari ini masih cukup banyak. Dan saya tanya, kenapa belum punya BPJS gratis? Oke. Nah, jawabannya? itu mereka mengatakan tidak pernah didaftarkan oleh RT atau lurah. Tidak pernah didaftarkan oleh RT atau lurah. Ya, saya kalau datang ke dapil saya tanya, di sini pernah dapat bantuan apa? Pernah didatangi RT tidak? Pernah didatangi lurah atau tidak? Atau aparat pemerintah? Dan juga tanyakan pernah didatangi dewan atau tidak? Didatangi dewan atau tidak? Kebanyakan tidak pernah didatangi oleh aparat-aparat pemerintah itu. Sehingga keluhan-keluhan mereka itu tidak tersampaikan. Misalnya tidak dapat KIP, Kartu Indonesia Pintar, untuk bantuan pendidikan. Kemudian juga bantuan-bantuan sosial, termasuk yang Badai Seroja kemarin, sampai hari ini masih banyak rumah yang tidak diperbaiki karena tidak pernah disurvei oleh pemerintah. Nah, ini kita data semua, kita kumpulkan data-datanya, kita bisa komunikasikan ke aparat terkait. Oke, berarti pada dasarnya baru di wilayah Kelapa Lima saja itu banyak bansos yang belum menyentuh masyarakat marginal ini. Sangat banyak. Wow. Nah, itu yang kita sayangkan. Pemerintah itu harus punya istilahnya sensitivitas terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kita kan punya anggaran 1 triliun di Kota Kupang. Nah, saya kira anggaran 1 triliun itu kalau dimanfaatkan secara efektif cukup untuk anggaran sosial, anggaran pendidikan, kesehatan, saya kira cukup. Tadi Bro bilang Bro turun langsung ke lapangan untuk survei. Menurut Bro sendiri, permasalahan utama kenapa masyarakat ini belum mendapatkan bantuan-bantuan ini tuh apa sebenarnya? Apakah memang permasalahan ini dari kota
pemerintah Kota Kupang, legislatif, atau apa? Karena kan pada dasarnya sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang sudah menyentuh kepada masyarakat marginal. Nah, apa yang menjadi dasar sehingga bantuan-bantuan ini tidak menyentuh mereka? Pertama soal pemerataan anggaran. Kita punya 1,2 triliun setiap tahun. Nah, dalam penganggaran itu ternyata saya lihat lebih banyak APBD itu habis untuk belanja pegawai. Sementara untuk belanja publik itu terus menurun. Saya kasih contoh, misalnya tahun kemarin anggaran untuk beda rumah sekian miliar itu dicoret oleh DPRD. Nah, ini kita sayangkan karena di Kota Kupang sendiri data kita itu ada sekitar 200 lebih rumah itu yang harus diperbaiki. Nah, itu yang didata, yang belum terdata banyak. Kemudian misalnya anggaran BPJS gratis tadi yang saya bilang, itu sekitar 5 miliar itu dikurangi oleh DPRD. Oleh DPRD. Kemudian anggaran-anggaran bantuan sosial lain, raskin dan sebagainya, itu juga dikurangi semua. Dan yang kita sayangkan ternyata mereka malah menaikkan tunjangan DPRD, biaya operasional DPRD, dana pokir, dan dana operasional pegawai yang lain. Nah, ini kan tentu berpengaruh terhadap anggaran untuk bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Berarti inti permasalahannya ada di pemerintahan sama DPRD. Ya, karena tidak tidak mampu untuk membagi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi misalnya di Kota Kupang ini masalah UMKM misalnya yang setelah COVID kemudian ditambah dengan Balai Seroja, banyak UMKM kita yang gulung tikar. Nah, ini yang harus jadi prioritas utama untuk kita bantu. Sementara anggaran untuk UMKM itu tidak sampai 5% dari APBD. Kita hitung semua. Tidak data. Sampai 5%. Tidak sampai 5%. Sementara belanja pegawai malah naik. Nah, ini yang memang kita sayangkan sensitivitas pemerintah dan DPRD di situ. Oke, jadi pada dasarnya pemerintah dan DPRD Kota Kupang lebih mengutamakan anggaran belanja pegawai dan DPRD dibandingkan anggaran itu untuk pemerataan kepada masyarakat marginal. Iya, benar. Wow. Padahal Presiden Jokowi sendiri mengatakan harus banyak anggaran yang dibawa ke masyarakat, karena setelah badai COVID kan semua warga kita kan butuh bantuan, semua UMKM kita butuh bantuan. Nah, kita sayangkan di Kota Kupang tidak melakukan itu. Bahkan yang anggaran Seroja kemarin itu banyak yang masyarakat tidak mendapatkan ya, masyarakat yang rumah-rumahnya hancur tidak mendapatkan ya. Yang rusak berat malah mendapat bantuan kerusakan ringan, akhirnya tidak bisa memperbaiki rumahnya. Nah, ada yang malah sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini kita sangat sayangkan, sampai hari ini belum ada penanganan apa-apa dari pemerintah. Nah, kita data semua, saya turun ke dapil, saya catat nama-namanya, dan mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan kita bisa perjuangkan masyarakat seperti ini. Oke, berarti ada kesalahan mulai dari secara struktural ya, kesalahan struktural mulai dari tingkat RT, RW sampai pada pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan ini malah tidak mendapatkan apa-apa. Wow. Oke, menarik nih. Kita sambil kopi ya, sambil ngopi ya. Terima kasih. Kita disponsori oleh Resto Elpida. Nah, kembali lagi pada yang tadi. Kalau misalnya bro terpilih sebagai seorang anggota DPRD Kota Kupang, apa yang ingin bro rubah dari wajah Kota Kupang di legislatif ini? Banyak masalah perkotaan yang memang harus kita diskusikan di DPRD. Misalnya soal perumahan, kawasan Kecamatan Kelapa Lima itu kan kawasan pesisir. Nah, sekarang kan mulai tumbuh kawasan-kawasan kumuh. Ada rumah-rumah darurat dan sebagainya. Padahal kan ini di jalur yang strategis. Sehingga ke depan mungkin pemerintah lebih fokus untuk bagaimana
menata kawasan pemukiman, termasuk selain program beda rumah yang sudah cukup bagus, tahun ini juga sudah ada program itu. Kemudian mungkin pemerintah harus berpikir bagaimana membangun rumah susun untuk masyarakat yang tidak punya rumah. Karena kan banyak sekali masyarakat yang tinggal di rumah darurat, tidak bisa membangun rumah karena memang tanah-tanah bermasalah. Tanah-tanah bermasalah. Memang salah satu isu Kota Kupang ini tanahnya bermasalah ya. Benar, benar. Sehingga saya pikir salah satu solusi untuk mengatasi masalah perumahan itu membangun rumah susun. Rumah susun. Ya, Kota Kupang kan sudah punya pengalaman membangun rumah susun di kawasan Oeba. Nah, apakah mungkin kita bisa menyisihkan anggaran untuk perumahan, khususnya rumah susun? Kalau memang Kota Kupang tidak mampu dari segi anggaran, pemerintah pusat kan punya program itu rumah susun. Itu dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR itu kan setiap kalau tidak salah setiap tahun itu 2 triliun dianggarkan untuk 2 triliun untuk rumah susun. Itu khusus di kawasan pesisir. Kemudian masalah yang berikut yang tadi saya bilang infrastruktur jalan, kemudian lampu jalan itu juga mesti diprioritaskan untuk kawasan-kawasan pesisir, kawasan perumahan, kawasan pemukiman, dan termasuk masalah sosial yang cukup kompleks di Kota Kupang. Masih banyak keluarga yang butuh bantuan sosial, misalnya PKH. Tapi menurut saya bantuan-bantuan sosial itu sifatnya darurat. Nah, bagaimana kita mencari solusi supaya tidak setiap tahun kita kasih bansos, tapi bagaimana menciptakan mereka untuk bisa mandiri, bisa menghasilkan pendapatan yang secara kontinu setiap bulan. Jangan setiap bulan kita bawa bansos, setiap bulan bawa bansos. Nah, ini kan tidak mendidik masyarakat. Kita harus melatih mereka untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu PR besar Kota Kupang ke depan. Oke, berarti Bro ingin mendorong sebuah regulasi baru di mana pemerintah itu lebih peran aktif untuk mendorong masyarakat supaya yang tadinya berharap pada bantuan bulanan berubah menjadi sistem sebuah bantuan yang bisa menyentuh masyarakat supaya memiliki penghasilan yang lebih kontinu. Saya selalu bertanya ke masyarakat saat turun ke dapil, saya bilang, Bapak Ibu mau setiap bulan terima beras dari pemerintah atau mau menghasilkan uang sendiri? Nah, mayoritas mengatakan kami pengen punya penghasilan yang lebih bagus setiap bulan. Nah, itu artinya bansos yang setiap hari, setiap bulan kita kasih itu bukan menjawab kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu bagaimana mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, kita sebagai pemerintah mestinya membuat sebuah program, misalnya dari pelatihan. Kita harus bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan, skill-skill, kemudian membantu modal usaha misalnya. Kemudian yang paling penting adalah pendampingan. Nah, selama ini bantuan pemerintah cuman permodalan, padahal persoalan seriusnya adalah manajemen usaha. Nah, manajemen itu hanya bisa dibantu dengan pendampingan. Kalaupun kita kasih modal 100 juta, 3 hari habis, 1 bulan habis. Tapi kalau kita kasih pendampingan, itu pasti usahanya berjalan dengan bagus. Nah, berarti Bro ingin pemerintah membuat sebuah gebrakan di mana mendampingi pelaku-pelaku UMKM ini dari hulu sampai hilir, sehingga membuat manajemen usaha mereka itu menjadi lebih baik dan sukses, begitu? Ya, mimpi saya seperti itu. Jadi kalau selama ini ada pendamping sosial, PKH misalnya, nah saatnya kita bikin pendamping UMKM atau pendamping ekonomi. Mereka turun ke masyarakat yang punya UMKM sesuai data pemerintah. Kita bantu dengan pendampingan misalnya selama 1 tahun, selama 2 tahun, sampai usahanya berjalan secara mandiri, baru bisa kita lepas. Kalau tidak, sampai kapanpun UMKM kita tidak akan maju.
Nah, berbicara Kota Kupang dengan permasalahan yang kompleks, saya melihat baru-baru ini Bro mendampingi Firda Riwukore ke TPA Alak ya. Iya. TPA bukan pemulung di Pasir Panjang. Pemulung di Pasir Panjang. Pemulung, Oke. Di situ apa yang Bro dapatkan ketika masuk ke tempat mereka, bersama-sama dengan mereka sampai membawa bantuan untuk mereka? Apa yang kira-kira Bro dapatkan sehingga hal ini bisa diungkapkan kepada masyarakat lebih luas? Permasalahan kompleks yang ada pada mereka. Yang saya lihat pertama di situ soal tempat tinggal. Tempat tinggal. Berarti kembali lagi ke Ya. pemukiman kumuh yang tadi ya. Mereka ternyata di sana tinggal di gubuk-gubuk. Nah, padahal ada anak-anak kecil. Nah, ini kan yang kita tidak lihat selama ini. Ternyata memang sebagiannya juga dari luar daerah, luar Kota Kupang. Dari mana saja tuh? Ada dari TTS, TTS. dari Belu. Belu. Belum punya KTP Kota Kupang. Nah, itu yang Masih di daratan timur berarti? iya, benar. Oke. Nah, itu yang saya komunikasikan dengan beberapa instansi terkait. Saya bilang jangan persoalkan sisi administratifnya dulu. Nah, penanganan kemanusiaannya itu yang kita utamakan. Sehingga saya pikir harus dipikirkan bagaimana caranya mereka bisa tinggal di tempat yang layak. Saya banyak diskusi dengan pemulung-pemulung di situ. Anak-anak mereka juga tidak sekolah. Tidak sekolah. Tidak sekolah. Kemudian, Padahal kan di Kota Kupang banyak bantuan untuk sekolah negeri, bantuan dari APBN kan untuk sekolah-sekolah negeri kan, jadi iurannya tuh gratis tiap bulan. Tapi anak-anak mereka malah tidak sekolah. ya, normatifnya seperti itu. Prakteknya di lapangan kan tidak ada. Nah, itu yang kita mesti komunikasikan dengan instansi terkait untuk bagaimana mencari solusi. Tempat tinggal mereka harus lebih layak, kemudian kesehatan mereka. Ada yang tidak punya BPJS. Nah, kalau sakit, uang dari mana mau bayar rumah sakit? Nah, itu yang kita sayangkan. Sehingga yang pertama harus penanganan kemanusiaan yang diutamakan. Oke. Ya, BPJS harus dikasih, kemudian BPJS ketenagakerjaan juga harus ada, karena kerja mereka kan berisiko juga. Nah, sehingga harus ada jaminan dari pemerintah. Wow, ternyata wajah Kota Kupang ini sangat berbeda ya dari apa yang dilihat secara kacamata umum ya. Banyak masyarakat di Kota Kupang yang masyarakat marginal yang bahkan belum tersentuh oleh pemerintah sama sekali. Masih cukup banyak. Cukup banyak ya. Kita setiap hari turun ke dapil, masuk ke lorong-lorong, banyak pemukiman kumuh, air bersih juga tidak ada. Mereka mengharapkan air tangki yang tentu harganya makin mahal. Oke. Nah, banyak yang tidak mampu untuk membeli. Akhirnya kesehatan terganggu, sanitasinya kurang bagus, anak-anak juga bertumbuh tidak sehat. Akhirnya berpengaruh kepada SDM kita. Sehingga saya pikir ya ke depan mungkin infrastruktur termasuk air bersih. Nah, kita sayangkan pemerintah dan DPRD tidak konsen untuk memikirkan kebutuhan yang paling pokok, yaitu air bersih. Kawasan Kelapa Lima adalah kawasan pesisir yang pemukimannya sangat padat, tetapi air bersihnya kurang. Ada PDAM yang masuk, tapi 1 minggu cuma 2 kali. 1 minggu 2 kali. Hanya 2 kali. Dua kali air menyala gitu. Airnya menyala gitu. Ya. Ini di Kota Kupang. Kelapa Lima ini pusatnya Kota Kupang, ibu kotanya Kota Kupang. Ada di Kelapa Lima, tapi airnya cuma 2 hari dalam waktu 1 minggu. Kemudian kawasan Oesapa, Lasiana sama sekali tidak bisa menikmati air dari PDAM. Mereka hanya mengharapkan air tangki yang kadang-kadang mahal sekali yang tidak bisa dibeli. Oke, berbicara Dapil 1 Kelapa Lima. Iya. Ini kan dapil yang cukup seksi ya. Iya, benar. Kalau tidak salah ada 11 ya. Sekarang 7 kursi.
Oke, sekarang oh ya, karena sudah pisah ya, Sudah Kelapa pisah, Lima ya. dengan Kota Lama sudah pisah. Sudah pisah. Kota Lama sudah gabung dengan Kota Raja. Jadi sekarang berapa kursi di situ? 7 ya? 7 atau 8? 7. 7 ya? 7 kursi. Oke. Dengan 7 kursi yang ada ini, kira-kira sejauh mana peluang Bro? Saya optimis bisa mendapatkan salah satu dari 7 kursi. Optimis ya? Optimis. Saya selalu ke dapil, banyak sekali warga yang memberikan dukungan. Mereka bilang ya kalau orang yang berlatar belakang jurnalis biasanya orang yang selalu belusukan ke warga. Teruji. Ya, saya kira dukungan dari masyarakat sekarang sudah mulai rasional dalam memilih calon, sehingga ya kita optimis. Oke. Pertanyaan saya Bro, kenapa masyarakat Kota Kupang khususnya Kelapa Lima harus memilih Bro sebagai wakil di DPRD Kota Kupang? Kita memilih calon harus pertama soal integritas, kemudian soal pengalaman. Walaupun saya tidak pernah di pemerintahan, tidak pernah di legislatif, tapi sebagai latar belakang sebagai jurnalis 15 tahun, kita selalu mengeksplor persoalan-persoalan perkotaan, baik dari infrastruktur, sanitasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan. Kita setiap hari berkecimpung di persoalan-persoalan seperti itu, sehingga kalau mau bicara data, apapun data yang dibutuhkan, kita selalu siapkan. Sehingga saya kira masyarakat harus memilih figur-figur yang memahami betul persoalan masyarakat, sehingga apapun yang menjadi perjuangan pasti bisa berhasil di legislatif. Dan untuk saat ini saya kira pemilih sudah mulai rasional, apalagi wilayah Kelapa Lima yang memang wilayah yang mau dibilang kelas menengah ke atasnya sudah cukup banyak. Dan di pemilu kali ini saya kira Kelapa Lima harus menghasilkan atau memilih figur-figur yang lebih profesional, yang lebih pro rakyat, yang kalau membahas anggaran tidak melihat dari sisi politisnya, tetapi lebih pada sisi kemanusiaan. Itu yang paling penting. Oke, begini, Kota Kupang ini saat ini semakin santer isunya tentang money politik. Iya. Oke. Dan Kota Kupang itu benar-benar terbawa dalam arus money politik yang sangat kencang. Menurut pendapat Bro sendiri bagaimana tentang money politik yang saat ini menjadi viral di Kota Kupang? Bahkan beberapa orang berani mengatakan bahwa misalnya per kepala 300.000, 500.000, 750.000. Nah, pendapat Bro soal money politik yang saat ini center di Kota Kupang itu seperti apa? Memang kita waktu turun ke lapangan banyak yang bicara seperti itu. Dan memang itu fakta, dari pemilu ke pemilu selalu saja ada kasus-kasus seperti itu. Ada yang ditangkap tapi banyak yang lolos. Itu jadi persoalan penting, sehingga saat turun ke lapangan kita mengedukasi masyarakat bahwa orang yang datang dengan iming-iming barang, uang dan sebagainya, itu mereka itu sangat pragmatis dan percaya bahwa ketika dia menjadi anggota DPR, dia tidak akan datang 2 kali di sini. Nah, itu yang menyebabkan pembahasan anggaran-anggaran di DPR itu sifatnya politis sekali. Karena bagaimana membuat mereka atau mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Misalnya sekarang ini kan banyak sekali, ya saya tidak perlu sebut nama dan partai, tapi ada beberapa incumbent yang turun ke dapil bawa bantuan pemerintah tapi atas nama pribadi dan sebagainya. Itu kita temukan. Dan ya kita juga sudah adukan ke Bawaslu bagaimana supaya pertandingan di bawah ini fair, netral, dan ya tidak boleh memanfaatkan bantuan pemerintah sebagai atas nama pribadi dan sebagainya. Kalaupun seperti itu, Bawaslu harus cepat untuk tanggap, sehingga istilahnya kita memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Jangan setiap kali pemilu selalu datang bagi-bagi uang, datang bagi-bagi beras, sekarang
bagi anak babi, anak ayam sebagainya. Nah, itu kan bagian dari money politik yang perlu kita harus hilangkan. Apalagi Kota Kupang ini barometer politik NTT, kita harus tunjukkan keluar bahwa Kota Kupang adalah kota yang cerdas, smart city, ya benar-benar harus ada smart people. Jangan smart city tapi prakteknya money politik. Ya, itu yang jadi persoalan. Nah, berbicara soal money politik ini, yang menjadi menarik itu seperti ini. Banyak orang yang dulunya belum menjadi anggota dewan di legislatif, mereka juga berbicara soal menuding money politik. Tetapi ketika mereka sudah di sana dan mereka bermain kembali, money politik itu seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Bisakah bro berjanji bahwa bro sendiri tidak menggunakan cara-cara seperti itu? Saya bertarung tanpa mengandalkan uang, dan prinsip saya adalah karena saya bertarung murni, saya punya utang ke masyarakat. Nah, utang itu yang harus saya bayar, sehingga saya menjamin bahwa ketika dipercaya oleh masyarakat, maka saya harus mencicil utang saya kepada masyarakat. Karena saya datang, saya bertarung secara murni, dukungan masyarakat juga secara murni, sehingga harga yang harus saya bayar ke masyarakat itu sangat mahal. Tidak bisa saya gadaikan dengan apapun. Oke. Apa yang bro lakukan ketika bro mengatakan bahwa bro akan membayar hutang janji itu kepada masyarakat? Apa yang sudah bro lakukan sehingga bro percaya bahwa saya sudah ke sini, dan saya tahu si A, si B, si C. Kalau bro berbicara seperti itu kan berarti sudah ada yang bro lakukan, misalnya bro mendata dan lain sebagainya, sehingga ketika bro jadi benar-benar bro melakukan hal yang bro janjikan di awal. Ya, saya dan tim bikin database. Jadi database per kelurahan. Misalnya di kelurahan ini masyarakat ini butuhnya perumahan, mungkin butuh bantuan perbaikan rumah dan sebagainya. Kemudian di sini butuhnya air bersih, kita data. Kemudian ada yang butuh sentuhan bantuan sosial, kita data juga. Nah, kebanyakan misalnya BPJS gratis, kita tulis namanya, berapa banyak yang butuh bantuan itu, yang belum pernah dapat bantuan sosial, kita data semuanya. Kemudian yang bisa kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, kita coba lakukan komunikasi langsung. Ya. Jadi berarti mendata ya. Memang backgroundnya jurnalis, jadi benar. Dan sama seperti datang buat berita. Karena langsung ya. Kita tidak bisa berbicara ini kalau tanpa data. Kita harus bicara sesuai dengan data dan fakta di lapangan sehingga bisa dipercaya. Karena kita juga terbatas waktu. Saya rasa pembicaraan kita mau tidak mau kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin di waktu ke depan kita reschedule lagi. Kita akan membicarakan hal-hal yang lebih substansial mengenai Kota Kupang dan DPRD. Nah, terakhir bro, silakan bicara kepada masyarakat. Seperti apa visi misi bro secara kesimpulan dari apa yang sudah bro katakan tadi? Bagaimana supaya masyarakat mengerti maksud dan tujuan bro untuk maju ke kancah legislatif saat ini? Silakan bro. Oke, baik, terima kasih. Saya Semi Rudiat Baluk. Saya maju dari Partai Perindo Dapil 1 Kecamatan Kelapa 5 nomor urut 7. Saya latar belakang sebagai jurnalis. Saya punya banyak pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat, dan pengalaman-pengalaman itulah yang saya bawa ke panggung politik. Dan saatnya saya membawa idealisme jurnalisme di dunia politik, sehingga perjuangan masyarakat untuk mendapatkan solusi terbaik dalam kehidupan mereka bisa tercapai. Misalnya mendapatkan bantuan-bantuan sosial pemerintah, kemudian infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan, itu yang akan diperjuangkan. Dan yang paling penting di Kota Kupang adalah masalah ketenaga kerjaan. Banyak pengangguran di Kota Kupang yang harus kita carikan solusinya.
karena memang Kota Kupang itu daerah yang sangat kompleks yang perlu pemerintah turun untuk memberikan solusi bagi anak-anak muda saat ini. Jumlahnya ribuan yang sedang menunggu solusi pemerintah. Nah, dalam pemilu 2024 saya berharap masyarakat bisa memilih secara cerdas, tidak terpengaruh dengan money politik, memilih secara jujur, dan niscaya kita akan menghasilkan anggota-anggota legislatif yang jujur, kompeten, dan cerdas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk podcast hari ini. Sudah jauh-jauh datang ke sini. Siap. Terima kasih banyak, Bro. Oke, viewers, sekian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe YouTube CI News Podcast. Terima kasih, selamat pagi. Thank you, Bro. Terima kasih.